Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Teman-teman sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 12. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan itu, yang mendengarnya, tapi juga menyimpannya dalam hati kita yang terlebih lagi melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya mencari apa sih yang menjadi keluhan dari orang-orang yang ada di Indonesia, maka saya menemukan gambar ini, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang orang-orang Indonesia suka komplain, jadi kira-kira ada 5 ini yang biasanya dianggap aneh oleh netizen. Ya, yang pertama, orang Indonesia itu suka ngeluh macet, tapi paling sukanya naik mobil pribadi. Yang kedua, orang Indonesia itu suka ngeluh kalau banjir, tapi buang sampahnya sembarangan terus. Suka ngeluh kalau internetnya lemot, tapi kalau beli paket data selalu maunya yang paling murah, nggak mau beli yang kualitasnya lebih baik. Kalau orang Indonesia itu suka ngeluh, hukum Indonesia itu lemah, maka orang Indonesia suka cari celah buat melanggarnya. Dan yang terakhir, orang suka komplain kalau harga pada naik, tapi hobi belanjanya tidak pernah berkurang ya, apalagi sekarang
belanja online banyak diskon teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya ke saya, kira-kira apa sih yang membuat saya suka menggerutu? Nah, saya itu orang yang sangat rewel soal makanan. Ya, kalau makanannya tidak pas dengan selera saya, tidak sesuai ekspektasi dari perut dan juga lidah saya, maka sudah bisa dipastikan ya, saya pasti akan komplain. Nah, teman-teman, saya pengen tahu nih dari teman-teman sekalian, apa sih yang teman-teman suka komplain biasanya? Teman-teman suka menggerutu tentang hal apa sih? Teman-teman boleh chat ya, boleh kirimkan di chat, boleh di publik atau mau secara pribadi kepada saya boleh. Ayo silakan, jangan malu-malu. Ya, ada ya beberapa ya. Cuaca panas. Oh ya, sama ya. Kayaknya lagi di Medan lagi panas. Nah, saya kan udah di Malang ya. Di Malang sejuk nih. Ada yang mau pindah ke Malang nih? Ada lagi yang lain? Suka komplain tentang apa? Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berbagi tentang hal-hal yang mungkin biasanya bikin kesel ya, bikin kita suka menggerutu. Nah, malam ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu grumbling ya, yaitu tentang menggerutu. Dari bilangan 12, kita akan melihat apa sih itu menggerutu. Kemudian apa yang biasanya melatar belakangi seseorang untuk menggerutu. Dan bagaimana cara Allah itu meresponi orang-orang yang suka menggerutu. Dan boleh nggak sih kita sebagai anak-anak Tuhan itu menggerutu. Nah teman-teman, apa sih itu menggerutu? Atau biasanya kita mengomel atau kita komplain, ya? Apa sih artinya menggerutu teman-teman? Teman-teman, menggerutu itu adalah sebuah tindakan di mana kita secara terus-menerus mengungkapkan rasa ketidakpuasan kita, rasa kesal kita, rasa nggak suka kita, bisa itu terhadap seseorang. Ya, kita menggerutu tentang si A, si B, si C, atau tentang peristiwa, tadi misalnya tentang corona, ataupun tentang keadaan atau sesuatu yang dialami oleh seseorang. Nah, kalau kita lihat tadi di bilangan 12 itu dibuka dengan sebuah kondisi di mana Miriam dan Harun itu menggerutu, atau kita pakailah bahasa yang lagi ngetren sekarang ya, mereka itu gibahin atau ngomel tentang Musa. Ya, mereka kedua orang ini, Miriam dan Harun ini adalah orang yang memang ditunjuk Allah untuk mendampingi Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Mereka ini adalah saudara kandungnya Musa sendiri. Jadi Miriam itu adalah cicinya Musa dan Harun itu adalah kokonya Musa. Ya, mereka adalah orang yang diminta oleh Allah untuk menolong Musa mengurusi orang Israel. Namun, kenapa sih mereka menggerutu, teman-teman? Mereka mempertanyakan kelayakan Musa sebagai seorang pemimpin. Bukankah Tuhan tidak hanya berbicara kepada Musa secara langsung, tapi juga berbicara kepada Miriam dan Harun? Tadi kita lihat ya, orang yang menggerutu itu adalah biasanya orang yang nggak puas ya, yang punya rasa dongkol, rasa kesal tentang seseorang maupun sesuatu. Nah, Miriam dan Harun ini menggerutu karena mereka melihat Musa itu menikahi seorang perempuan Kus. Ya, dia adalah seorang perempuan yang bukan dari orang Israel. Jadi di sini terjadi pernikahan campuran ya antara orang Israel dengan orang di luar Israel. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi sebenarnya ya, lebih mendalam, apakah benar alasan gara-gara wanita Kus ini yang dinikahi oleh Musa menjadi penyebab kedua orang ini menggerutu? Bukankah Musa ini menikah dengan orang ini sudah lama? Kenapa menggerutunya baru saat itu? Ya, ketika mereka dalam perjalanan ini sudah dekat dengan Kanaan. Kenapa nggak dari awal-awal waktu Musa menikah? Bukankah mereka adalah orang yang dekat dengan Musa? Kalau kita coba lihat lebih mendalam, alasan sebenarnya dari si Miriam dan Harun ini menggerutu sebenarnya bukan karena bukan murni karena perempuan Kus, tetapi karena ada kecemburuan. Ya, mereka itu cemburu. Kenapa Musa yang katanya tidak pandai berbicara itu, bahkan sampai Tuhan harus meminta Harun menjadi penyambung lidahnya Musa ya. Jadi orang yang nggak punya karisma berbicara itu, nggak punya kemampuan berbicara di depan umum itu, ya sampai harus pakai jubir itu, bisa menduduki posisi nomor 1. Tetapi si Harun dan Miriam ini hanya ada di posisi nomor 2. Teman-teman, gerutuan dari Harun dan Miriam ini dikarenakan mereka itu nggak puas. Ya, mereka itu meragukan otoritas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Padahal Musa bukan orang yang perfect karena dia menikah dengan wanita Kus. Mereka menganggap remeh Musa yang jelas-jelas ditunjuk oleh Allah.
Nah, inilah yang teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika setiap kali kita menggerutu. Menggerutu karena makanan mungkin, menggerutu karena cuaca mungkin, ataupun menggerutu karena hal-hal lainnya. Apakah kita menggerutu karena kita cemburu? Ya, pokok saya selalu dipuji-puji orang tua. Saya nggak pernah. Atau saya menggerutu karena saya angkuh, saya merasa saya bisa, tapi ternyata saya kalah. Saya nggak jadi yang nomor 1 di kelas. Atau saya menggerutu karena saya merasa Tuhan tidak adil terhadap saya. Kenapa orang lain hidupnya lebih baik, saya tidak? Atau mungkin kita menggerutu karena kita menginginkan yang lebih dan lebih. Kenapa saya masih pakai handphone yang ya masih nggak up to date lah. Teman-teman saya handphonenya kameranya sudah ada 4. Kalau foto pasti bagus, tapi handphone saya aduh masih blur kalau foto. Teman-teman, saya teringat dengan apa yang saya pernah alami ketika saya menjadi salah seorang karyawan di sebuah hotel di bagian public relation. Dalam tugas saya sehari-hari itu saya harus meresponi gerutuan orang, omelan orang, keluhan orang, kadang-kadang juga makian dari tamu yang merasa tidak puas dengan pelayanan di resort tempat saya bekerja. Dan biasanya orang-orang yang komplain ini berharap segera dapat jawaban dari saya yang meresponi gerutuan-gerutuan mereka. Dan saya percaya Miriam dan Harun juga pasti berpikir seperti itu. Mereka pun berharap gerutuan mereka, keluhan mereka itu benar. Dan mari kita lihat, ternyata Allah selalu mendengar dan merespon manusia yang menggerutu. Apa respon Allah? Allah menunjukkan bahwa Musa itu adalah seorang yang setia di dalam tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah menunjukkan bahwa Musa itu bukan nabi yang biasa, teman-teman. Jika nabi yang biasa hanya diberikan pesan oleh Allah dalam bentuk penglihatan, mimpi, teka-teki. Tetapi Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Dan teman-teman, dalam konteks perjanjian lama, orang yang bisa memandang wajah Allah, ya itu haruslah orang yang kudus. Kalau enggak, pasti dia mati. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Musa ini memang adalah orang yang dipilih dan dilayakkan oleh Allah untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin nomor 1 bagi bangsa Israel. Kalau begitu, kenapa Harun dan Miriam masih menggerutu? Dan ternyata Tuhan mendengar dan meresponi gerutuan mereka. Entah berapa banyak gerutuan yang kita ungkapkan setiap hari. Mungkin teman-teman tidak mengungkapkannya tadi ketika saya bertanya. Tapi saya percaya ketika saya bertanya, pasti banyak gerutuan-gerutuan yang selama ini kita ucapkan yang terlintas di dalam pikiran teman-teman. Dan termasuk juga di pikiran saya pastinya ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat perjalanan kehidupan orang Israel juga penuh dengan gerutuan, penuh dengan keluhan dan sumut-sumut. Kemarin kita baru baca dari Bilangan 11. Kita melihat bagaimana mereka komplain kepada Musa. Dulu kami tinggal di Mesir, setiap hari bisa makan daging. Sekarang kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini mau makan apa? Setiap hari suruh makan mana? Bosenlah Musa. Bukankah itu yang kita baca di dalam Bilangan 11 kemarin? Belum lagi ketika mereka nggak mendapatkan air, mereka juga komplain. Mereka juga mengeluh dan menggerutu. Teman-teman, respon Miriam dan Harun dengan menggerutu, mereka menunjukkan mereka itu sedang melawan Allah. Mereka sedang memberontak kepada Allah. Dan apa yang mereka terima? Allah merespon gerutuan mereka itu dengan hukuman, yaitu penyakit kusta, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya kita juga menerima nasib yang sama dengan Miriam dan Harun? Karena hampir setiap hari, ataupun mungkin setiap hari kita juga menggerutu ini dan itu. Teman-teman, namun patutlah kita bersyukur karena Allah merespon gerutuan kita bukan dengan hukuman, tetapi dengan kasih anugerah. Yesus datang kepada para penggerutu-penggerutu. Baik itu murid-murid yang ada satu kapal bersama dengan Yesus, yang berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kepada kami yang lagi diterpa oleh ombak kuat ini dan kapal kami sudah hampir terbalik, sedangkan engkau tidur dengan tenang?"
Yesus juga meresponi seorang yang sudah duduk 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Dan dia menggerutu mengatakan bahwa saya sudah duduk di sini lama dan menantikan air di kolam itu bergelombang. Sehingga saya bisa turun dan mendapat kesembuhan. Tapi tidak ada orang yang mau bantuin saya. Yesus meresponnya dengan kasih anugerah. Yesus memberikan kesembuhan kepadanya. Dan terlebih lagi teman-teman, ketika kita masih suka menggerutu. Ketika kita masih jadi penggerutu yang setiap hari komplain dan mengeluh, Allah merespon gerutuan kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Karena Tuhan tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan. Dan kita tidak dapat melepaskan diri kita dari belenggu dosa menggerutu itu dengan usaha kita sendiri. Kalau bukan karena kasih anugerah Tuhan yang tercurah di Kalvari itu, yang membebaskan kita, memenangkan kita daripada dosa-dosa kita, termasuk dosa menggerutu. Tidak mungkin teman-teman kita bisa lepas daripada dosa itu. Teman-teman sekalian, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan kasih anugerah itu kepada kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak suka kita menggerutu. Kalau begitu, what should we do? Apa yang kira-kira kita harus lakukan, teman-teman? Boleh saya bertanya kepada teman-teman, setelah teman-teman tadi mendengar tentang apa itu menggerutu, apa yang melatar belakangi seseorang menggerutu, dan bagaimana Tuhan merespons orang-orang yang suka menggerutu, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Boleh nggak teman-teman saya bertanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Boleh di chat, silakan teman-teman. Be thankful. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Silakan. Apa yang terpikir di pikiran teman-teman? Ketika teman-teman tadi kita sudah melihat apa sih itu menggerutu, ya kenapa orang menggerutu dan bagaimana Tuhan meresponi gerutuan-gerutuan itu. Ada yang menjawab bisa merasakan kepuasan dalam Kristus. Terima kasih untuk jawabannya. Dan malam ini saya mau ngajak kita sekalian, mari kita meresponi kasih anugerah Allah kepada penggerutu-penggerutu seperti kita ini. Dengan yang pertama teman-teman, yaitu mari kita nikmatilah kepuasan itu di dalam Kristus teman-teman. Sebagai ciptaan baru yang sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan daripada segala kuasa dosa. Tapi bukankah kita yang selalu ingin lebih dan lebih lagi? Kita yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Marilah kita belajar yuk mengontrol diri dengan mengatakan saya puas dan saya cukup di dalam Kristus. Walaupun saya bukan nomor 1 di kelas. Walaupun saya bukan anak yang selalu dibangga-banggakan orang tua saya. Walaupun mungkin saya tidak diterima di universitas favorit, di mana teman saya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Saya masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia saja tidak sanggup. Tidak apa-apa teman-teman. Dengan kondisi kita yang mungkin biasa-biasa saja, kita jarang dipuji orang, kita jarang menjadi yang terbaik, Tuhan tetap mengasihi kita kok. Dan Tuhan masih bisa memakai hidup kita untuk berkarya bagi kemuliaannya. Teman-teman, memang tidak gampang untuk merasa puas di dalam Kristus. Saya juga merasa demikian, teman-teman. Engkau tidak sendiri. Oleh karena itu, marilah kita juga mau terbuka terhadap karya Roh Kudus. Roh Kudus yang mau terus mengubahkan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari dengan berani kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kepekaan hati terhadap pimpinan Tuhan agar kita bisa berubah. Dan beranilah untuk tidak lagi mengingini sesuatu yang lebih. Tidak lagi cemburu jika kita melihat prestasi saudara kita, mungkin teman kita yang berprestasi lebih baik, dan kita biasa-biasa saja. Melainkan mengucap syukurlah seperti tadi teman kita mengatakannya. Be thankful terhadap berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kita sepanjang hari. Dan yang terakhir teman-teman, mari kita ambil yuk satu komitmen malam ini. Ketika ada sesuatu yang terlintas di pikiranmu tadi, ya, gerutuan apa yang biasanya suka kita ulang-ulangi setiap hari, mari yuk, malam ini aku ajak kalian semua, kita ambil satu komitmen di hadapan Tuhan dengan gerutuan yang biasa kita suka lakukan, itu yang sering kita ucapkan.
Mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menyesal, Tuhan ampuni saya. Dan malam ini saya mau ambil satu komitmen di hadapan-Mu. Saya mau meninggalkan gerutuan saya. Mungkin saya suka menggerutu soal makanan yang tersedia bagi saya. Mungkin saya suka menggerutu ketika saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya. Mungkin saya suka menggerutu, saya bertanya, Tuhan kenapa Engkau tidak adil dalam hidup saya? Mungkin saya suka menggerutu dengan cuaca yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ketika saya pengennya hari ini panas, tapi Tuhan malah kasih hujan. Mari malam ini sama-sama kita bertekad untuk melawan dan meninggalkan kebiasaan buruk kita itu. Kita bawa komitmen itu di hadapan Tuhan dan akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Dan mintalah kasih karunia Tuhan yang mengubahkan kita, teman-teman. Teman-teman, menggerutu bisa jadi adalah kebiasaan aku dan kamu yang tidak lagi dapat terhindarkan. Yang ini rasanya kurang cocok di hati, yang itu malah tampak biasa-biasa saja di pandangan. Namun Tuhan tidak menyenangi orang-orang yang hidup penuh dengan keluhan. Kiranya kasih Kristus memampukan kita untuk menyanyikan pujian, bukan gerutuan. Teman-teman sekalian, ambillah waktu ini untuk bisa berdoa secara pribadi.